Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah di bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal kita di bulan Ramadan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi kita kaum muslimin di dunia, maka kita temukan hal-hal yang menyedihkan. Misalnya baru saja saudara kita di Palestina misalnya, ya seperti kita tonton di media, ya sampai masjid, artinya rumah Allah Ta'ala dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Dan ternyata dunia Islam seolah-olah tidak tahu. Dan bukan hanya itu saja, bahkan mungkin di tempat yang terdekat dengan kita, ya, di negara kita yang tercinta ini. Bagaimana status kita sebagai kaum muslimin yang ya kita semua sudah sepakat, ya umat Islam adalah mayoritas di negara ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, tema singkat kajian kita pada malam ini karena melihat kondisi umat Islam yang seperti kita rasakan bersama, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk mengingat kembali atau mengenal kembali status kita umat Nabi Muhammad yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi penting mengenal status, begitulah kira-kira. Ya sama seperti kita misalnya, kalau statusnya misalnya apa Pak? Suami istri gitu ya. Kalau statusnya jelas, istri tenang, suaminya juga tenang gitu ya. Jadi penting sekali kita mengetahui status itu. Ya. Ketika kita tahu di dalam peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu menyebabkan banyak sahabat hampir putus asa. Bagaimana tidak putus asa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya mereka berangkat dari Madinah. Dan kemudian di dalam barisan kaum muslimin dipengaruhi oleh orang-orang munafik yang kemudian menyebabkan ada sebagian kaum muslimin yang sudah berangkat balik lagi. Dan bagaimana tidak sedih? Ya para sahabat ketika ya orang-orang mulia, orang-orang yang ya elitnya para sahabat, banyak yang kemudian menjadi korban di perang Uhud itu. Ya yang kita ketahui ya di antara sebabnya gara-gara pasukan pemanah yang tidak taat kepada perintah Rasulullah. Yang berada di atas bukit kata Rasulullah jangan turun, tapi mereka kemudian terpengaruh dengan taktik musuh. Maka kemudian apa? Sejarah membuktikan kaum muslimin ya banyak memperoleh kerugian pada perang Uhud itu. Maka ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah mulai merasakan kesedihan-kesedihan, mungkin seperti yang kita rasakan hari ini. Ya di mana-mana ya kita ditindas, bahkan di negeri kita sendiri yang mayoritas muslim kita tidak berdaya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai apa Pak? Sudah mulai merasa lemah. Gitu. Sudah mulai merasa putus asa. Gitu. Kenapa kita seperti ini? Maka lihat apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada ya kaum muslimin. Khususnya di Madinah setelah perang Uhud itu. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 139 itu kan. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kata Allah. Kalian jangan merasa lemah kata Allah. Wala tahinu wala tahzanu, dan kalian jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa kata Allah. Karena sesungguhnya kalian itu adalah
Yang paling tinggi kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu mukmin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kabar gembira yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin ketika itu di Madinah. Yang hampir merasa apa Pak? Ya, merasa sedih, merasa lemah. Gara-gara kalah di perang Uhud itu. Maka hari ini rasa-rasanya ini harus kita jadikan sebagai apa Pak? Sebagai pelajaran yang baik. Ya apalagi kalau kita lihat perjuangan umat Islam Pak ya, di Indonesia. Dari dulu pejuang bangsa kita, pendiri bangsa kita sudah menginginkan apa Pak? Ya umat Islam misalnya diatur dengan syariat Allah. Kan gitu kan? Ya kita tahu misalnya apa yang disepakati oleh pendiri bangsa kita dulu. Ya bahkan di hari kemerdekaan itu 17 Agustus 1945 kan sudah sepakat pendiri bangsa apa ya? Apa yang disepakati? Ya misalnya Pancasila, ya satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu para pembesar bangsa kita sudah sepakat akan hal itu. Tapi kemudian ternyata kita kalah lagi satu hari setelahnya. Ya kan? Tanggal 18 Agustus 1945 apa yang terjadi Pak? Musuh Allah menang lagi di situ. Ya kan? Ya kita baca sejarah tentunya. Siapa yang kemudian menginginkan agar itu dihapus. Coba itu tidak dihapus. Umat Islam di Indonesia menang Pak. Masya Allah. Tapi jangan sedih. Jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu. Karena kalian tetap yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika kita lihat apa yang disifatkan oleh Allah kepada kita kaum mukminin ini dahsyat Pak. Allah menggunakan kalimat apa tadi Pak? Wa antumul a'launa. Apa artinya Dek? Al-a'launa. Udah belajar bahasa Arab Dek? Belum ya? Al-a'la apa artinya? Tinggi atau yang maha tinggi? Kan kita sering membaca di saat sujud kita. Di antara doa atau zikir ketika sujud. Walaupun bukan satu-satunya ya. Apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal a'la. Maha suci Allah. Rabb yang maha tinggi. Coba lihat Pak. Allah mensifati kita umat Nabi Muhammad ini. Dengan nama dan sifatnya. Karena al-a'la itu kan nama Allah kan? Sifat Allah kan? Al-a'la. Dan dengan kalimat itu Allah mensifati kita umat Nabi Muhammad SAW. Wa antumul a'launa. Kalian adalah yang paling tinggi. Cuma Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak kaum muslimin yang hari ini sudah lupa akan statusnya itu. Lupa dia bahwa statusnya adalah yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya hari ini saya ingin mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi pemuda-pemuda yang insya Allah menjadi penerus ya perjuangan ya pendiri-pendiri bangsa kita. Maka kita harus sadar status kita di hadapan Allah Ta'ala adalah yang paling tinggi. Ya. Begitu juga jemaah sekalian, ketika Nabi Musa dulu, Nabi Musa itu pernah juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di perang Uhud itu. Dan mungkin apa yang kita rasakan pada hari ini. Ya misalnya di dalam surat Toha, ya, itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu pernah merasa takut gitu. Ketika apa? Ketika penyihir-penyihir Fir'aun itu mengeluarkan senjatanya. Apa senjata penyihir Fir'aun, Pak? Apa senjatanya? Coba nanti dibuka ya firman Allah di dalam surat Toha ayat 67-68. Di situ Allah katakan Nabi Musa ketika melihat senjata tukang sihir Fir'aun. Jadi tali-tali, tongkat-tongkat tiba-tiba berubah di mata Nabi Musa alaihissalam
menjadi ular yang bergerak-gerak, Pak. Nah, kira-kira takut nggak, Pak? Kira-kira kalau ada di hadapan kita, ngelihat tali berubah jadi ular yang bergerak-gerak, takut nggak, Pak? Takut. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa ketika itu. Ketika penyihir-penyihir Fir'aun itu mengeluarkan senjata-senjatanya, maka berubah menjadi ular yang bergerak-gerak, maka rasa takut itu muncul pada Nabi Musa alaihi salam. Khifah kata Allah di dalam Al-Quran. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya. Apa kata Allah, Pak? Ini Pak Imam pasti bisa ngingatin kita ini. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Yang saat itu sudah mulai takut, sudah mulai lemah. Di hadapan siapa, Pak? Di hadapan pasukan penyihir Fir'aun itu ya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? La takhaf, la takhaf. Jangan takut katanya. La takhaf, innaka antal a'la, kata Allah. Innaka antal a'la. Karena sesungguhnya engkaulah Musa yang paling tinggi. Subhanallah, Pak. Ini kabar gembira yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika itu dan juga kepada kita umat yang terbaik itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun kondisi kita hari ini berjuang terus, tapi rasa-rasanya masih jauh dari apa, Pak? Kalau di dalam peribahasa dari api ya, kita bangun partainya lemah, yang menang partai yang lain. Bayang, siapa yang milih partai Islam hari ini? Ya, yang menang partai apa hari ini? Bukan rahasia lagi, Pak. Padahal Muslim terbesar, terbanyak. Tapi kok yang menang partai bukan Islam. Ada apa ini, Pak? Ada apa? Tapi inilah realita yang jangan sampai membuat kita menjadi lemah, menjadi sedih. Karena ingat Allah Ta'ala sudah mengatakan kalian adalah yang tertinggi. Begitu juga Allah katakan kepada Nabi Musa tadi, jangan takut engkau wahai Musa. Karena sesungguhnya engkau yang paling tinggi. Apalagi jemaah sekalian, kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain ya, yang menjelaskan status umat Nabi Muhammad. Misalnya yang sering kita dengar itu di dalam surat apa itu? Ya, surat Ali Imran ayat 110 itu ya. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kata Allah. Kalian adalah umat yang terbaik. Subhanallah, Pak. Ini yang harus kita sadari. Karena termasuk tokoh-tokoh, Pak, bukan orang awam. Termasuk tokoh-tokoh yang sudah mulai kehilangan jati dirinya. Termasuk tokoh-tokoh yang sudah lupa akan statusnya. Berapa banyak hari ini tokoh yang mengatakan semua agama sama di hadapan Tuhan. Benar gak? Ya, paham pluralisme itu ya. Berarti dia sudah tidak ada apa, Pak? Tidak ada kebanggaan lagi terhadap Islam, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia mengatakan semua agama sama di hadapan Tuhan. Yang penting apa? Yang penting kita baik katanya. Mau agama apapun sama. Nah, ini orang yang sudah kehilangan apa, Pak? Kehilangan jati diri dan lupa akan statusnya. Yang sudah Allah katakan innaka antal a'la wa antumul a'launa. Dan kemudian Allah juga katakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Subhanallah, Pak. Apalagi kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya di dalam surat Al-Baqarah yang menguatkan ya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Ketika Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 100, apa itu surat Al-Baqarah 143 ya. 143 apa kata Allah di situ, Pak? Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Masya Allah, Pak. Dan demikianlah telah kami jadikan kalian, kata Allah. Demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang apa, Pak? Apa arti umat wasato? Sering kan ngaji ayat ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 143.
Apa artinya? Ummatan wasato. Umat apa, Pak? Umat pertengahan. Umat pertengahan. Berarti kita berada di tengah-tengah dong. Benar gak umat pertengahan? Kalau di tengah-tengah bagus. Kalau ada hak dan batil bagaimana, Pak? Kita di tengah-tengah? Tentu tidak gitu ya. Jadi memang secara bahasa bisa diartikan wasato itu tengah. Tetapi memang ya Al-Quran itu tidak selamanya cocok diartikan dengan bahasa saja. Ya, jadi kalau kita artikan umat wasato, umat tengah-tengah, ya berarti nanti akan banyak bertentangan dengan realita yang ada. Ya, seperti kalimat sholat misalnya, Pak. Kalimat sholat itu kalau kita artikan dengan bahasa saja artinya apa, Pak? Sholat. Ya, aqimus sholah. As-sholah menurut bahasa apa? Ad-doa, ya kan? Habis itu juga zikru kan? Zikru. Tapi ternyata sholat itu tidak cukup hanya dengan doa saja kan? Tidak cukup hanya dengan ingat saja. Tetapi apa? Sholat menurut istilah para ulama itu, apa kata para ulama? Arti sholat. As-sholah adalah rangkaian ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu makna as-sholah menurut istilah para ulama. Ya, maka Al-Quran itu tidak selamanya cocok kalau diartikan dengan makna bahasa saja. Termasuk wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang wasat. Ya, maka kalau kita artikan wasat itu pertengahan, maka nanti akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Maka subhanallah kalau kita lihat tafsir para ulama, ya di antaranya misalnya tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau di dalam tafsirnya menyebutkan ada kalau tidak salah sekitar 13 hadis yang menjelaskan makna wasata itu. Ya, yang beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi, ya wasato itu di antara artinya disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah al-udula atau al-adlu, adil. Ya. Jadi kalau kita artikan secara ya menyeluruh, dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang adil namanya. Umat yang adil. Untuk apa umat yang adil itu kata Allah? Litakunu syuhada 'alan nas. Untuk menjadi saksi atas manusia. Subhanallah, Pak. Ini umat Nabi Muhammad. Kita semua insya Allah. Kita adalah saksi terhadap manusia. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dahsyat gak, Pak? Umat Nabi Muhammad. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya ya kita mungkin pernah mendengar kalau ada orang meninggal, biasanya kan imam minta apa, Pak? Minta kita persaksikan, benar gak? Apa biasanya kalau ada orang meninggal, kata imam, Pak? Kalau di kita sini ada gak? Kalau di tempat lain ada kan? Apa, Pak? Saengge. Aduh, bahasanya saya belum familiar ini. Orang baik ya gitu ya. Kalau di sana biasanya khair gitu kan. Maka jawabannya apa? Khair gitu kan. Jadi itu namanya persaksian. Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW, antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah ya saksi-saksi Allah di muka bumi. Cuma saksi itu, Pak, saksi itu ini perlu hati-hati, Pak. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Furqan misalnya, kan di antara ciri ibadur rahman itu la yashhaduna zur kan. Mereka tidak pernah bersaksi palsu. Nah, ini hati-hati, Pak, kalau ada yang nanya apakah dia baik, ya, apakah dia khair gitu kan. Begitu Bapak bilang khair,
Hati-hati Pak. Ternyata yang sedang disolatin misalnya bandar narkoba gitu kan. Bagaimana ini? Ya kan? Atau koruptor besar gitu kan. Atau yang memusuhi agama Allah gitu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia tentang gitu kan. Dia bilang ayat ini tidak relevan, ayat ini relevan. Tiba-tiba pas dia meninggal, ditanya, apakah jenazah ini khair? Bapak bilang apa? Khair. Itu namanya saksi apa Pak? Saksi palsu. Gugur Bapak menjadi seorang apa? Seorang mukmin sejati. Hati-hati makanya Pak. Ya, hati. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya mereka tidak pernah nanya. Ya. Sholat jenazah itu nggak pernah nanya. Nggak tahu kalau di sini ya. Karena kalau ditanya nanti jadi dilema Pak jamaahnya. Ya, kalau ku jawab tidak baik, nggak enak sama teman-teman kan. Masa aku bilang baik, nggak baik katanya gitu ya. Pasti perang di masjid ini Pak. Ya. Maka para sahabat dan Rasulullah tidak pernah nanya itu. Adapun biasanya pujian para sahabat Nabi Muhammad SAW itu spontanitas gitu. Ya seperti di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu. Ya Anas bin Malik pernah mengatakan lewat iringan jenazah murro bi janazatin ya fa usniya alaihi khairon. Ketika lewat iringan jenazah ketika itu kata Anas, maka para sahabat Nabi kemudian memuji jenazah itu dengan kebaikan. Tuh lihat ada jenazah orang baik lagi lewat kata gitu. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar pujian itu, beliau pun mengatakan wajabat. Ya, telah wajib. Habis itu kata Anas bin Malik lewat lagi iringan jenazah yang lain. Murra bi janazatin ukhra fa usniya 'alaiha syarron. Lewat iringan jenazah yang lain dan dicela dengan keburukan oleh para sahabat. Tuh lihat tuh, ada jenazah yang buruk lagi lewat. Ya, kalau kita kan enggak seperti itu, Pak ya. Kalau sahabat dulu begitu, Pak. Ya. Tapi nanti memang ada hadis lain yang mengatakan tidak boleh mencela jenazah. Iya. Ya, ada hadis lain. Tapi kemudian ketika digabung oleh para ulama, yang enggak boleh itu kalau memang dia sudah dikuburkan. Tapi kalau dia masih diiringi, artinya apa? Masih belum dikuburkan, maka itu masih boleh kalaupun seseorang mau mencelanya. Ya, karena para sahabat ketika itu apa? Ketika mencela itu jenazah itu sedang diiring, belum dimasukkan ke dalam kuburnya, ya. Jadi Umar bin Khattab ketika itu Pak bingung dengan pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Rasulullah kan tadi ketika dipuji dengan kebaikan, kata Rasulullah wajabat. Ketika dicela dengan keburukan, kata Rasulullah wajabat. Apa maksud wajabat itu? Ya, maka kemudian beliau Umar bin Khattab nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan fa qulta wajabat wa murra bi janazatin ukhra wa fa usniya 'alaiha syarran fa qulta wajabat. Dia nanya kepada Rasulullah, apa maksud engkau ya Rasulullah? Ya, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kalian puji dengan kebaikan, maka wajib baginya surga, dan barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, maka wajib baginya neraka. Dan di akhir hadisnya apa kata Rasulullah? Antum syuhada Allahu fil ar. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Masya Allah Pak. Jadi kita inilah saksi-saksi Allah Pak. Jadi masih merasa lemah Pak. Masih merasa tidak istimewa. Masih mau dipimpin oleh orang-orang yang ya tidak istimewa. Bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Masih mau Pak? Tidak mau tentunya. Karena Allah sudah katakan antumul a'launa. Bagaimana mungkin kita mau diatur oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini
menyadarkan kita kembali bahwa status kita di hadapan Allah Ta'ala istimewa. Antumul a'launa. Ya. Bahkan ada dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum tutimmuna sab'ina ummah, kata Rasulullah. Kalian umat Nabi Muhammad ini, ya, adalah yang menyempurnakan 70 umat. Cuma ditafsirkan oleh para ulama, maksud 70 umat di situ bukan terbatas 70 umat yang ada di dunia ini, bukan. Maksudnya itu adalah umat-umat yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala banyak sekali gitu. Banyak sekali. Cuma kata Rasulullah dengan kalimat sab'ina ummah menunjukkan banyak gitu kan. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, antum khairuha. Kalian adalah yang terbaik. Wa akramuha 'alallah. Dan kalian adalah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita benar-benar sadar. Kalau kita sudah mengetahui status kita istimewa, maka kita akan menjadi pengendali dunia. Karena memang orang yang istimewa itu tidak boleh dikendalikan. Tapi dia harus menjadi polisi dunia. Kalau hari ini siapa yang jadi polisi dunia, Pak? Siapa yang jadi polisi dunia hari ini? Yahudi, ya. Ya. Karena mereka pun, Pak, meyakini bahwa mereka itu yang terbaik. Maka mereka terus semangat untuk kemudian apa? Dapat mengendalikan dunia. Padahal kita umat Nabi Muhammad SAW sudah dipuji langsung oleh Allah. Bahkan menggunakan nama dan sifatnya. Nama para nabi tadi, Musa disebutkan oleh Allah, anta a'la, engkau yang paling tinggi. Tapi kita malah tidak sesemangat orang Yahudi hari ini ingin mengendalikan dunia. Yang harusnya apa, Pak? Kitalah yang mengendalikan dunia. Insya Allah, Pak, ya. Mungkin muncul pertanyaan, masih ada waktu enggak? 5 menit lagi ya? Atau 10 menit lagi? 10 menit lagi, Dek. Masya Allah. Emang adik paham? Ini calon-calon pemimpin ini, Masya Allah ini. Ya. Jadi kita umat yang istimewa, Dek, ya. Masya Allah. Yang paling tinggi statusnya di hadapan manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin senantiasa menjadi tinggi, apa yang harus kita lakukan? Ya, 10 menit saya ingin kasih resep 3 saja. Agar kita menjadi tetap tertinggi dan teristimewa itu. Sehingga kita tidak merasa sedih dan tidak merasa lemah ketika menjalankan kehidupan ini. Walaupun sekarang di mana-mana posisi kita terjepit. Di mana-mana. Di Indonesia terjepit, di dunia terjepit, ekonomi terjepit. Ya, politik terjepit, keamanan terjepit. Ya, bahkan kalau kita bicara keamanan di mana-mana di dunia hari ini, di mana-mana ada tentara Amerika misalnya, ya. Di mana-mana mereka punya pangkalan, Pak, ya. Yang seharusnya itu pangkalannya umat Islam, Pak. Ya, harusnya posisi itu ditempati oleh umat Islam, tapi hari ini tidak lagi. Karena apa? Kita sudah terjepit. Maka agar ya kita tetap tinggi dan mulia, apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, ya, apa kata Allah tadi di dalam surat Ali Imran ayat 139 tadi, Pak. Kalian yang tertinggi jika kalian itu mukmin. Allah tidak katakan jika kalian muslim. Benar gak? Tapi Allah katakan in kuntum mukminin. Kenapa Allah tidak katakan in kuntum muslimin? Kenapa, Pak? Ini ajak diskusi biar nggak ngantuk, Pak, ya. Biasanya kalau kajian habis tarawih itu ngantuk, Pak. Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa Allah tidak sebutkan in kuntum muslimin? Kenapa, Pak? Ya tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, para ulama sudah menjelaskan beda antara muslim dan
mukmin. Beda, Pak. Bahkan disebutkan tidak semua muslim itu mukmin. Tapi semua mukmin pasti muslim. Karena ada orang muslim tapi munafik. Kan begitu kan? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia muslim apa kafir, Pak? Zohirnya muslim. Dia sudah katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang sudah mengatakan dua kalimat ini zohirnya muslim. Bahkan Rasulullah menyolatinya, Pak. Karena turun larangan itu setelah Rasulullah mensolatinya. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu muslim. Tapi karena di dalam imannya tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka statusnya dianggap sebagai munafik. Artinya apa? Muslim ada yang munafik, ada yang mukmin. Tapi kalau orang mukmin tidak ada kemungkinan sedikit pun menjadi munafik. Maka Allah katakan in kuntum mu'minin. Maka kalau kita mau tinggi, Pak, mau tetap istimewa, pastikan kita jadi mukmin. Tingkatin derajat kita. Ustadz, bukankah saya saat ini sudah menjadi mukmin? Bukankah umat Islam di Indonesia umumnya sudah menjadi mukmin? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ada orang-orang Arab Baduy dulu datang kepada Rasulullah. Ya, apa kata Allah Ta'ala kepada Arab Baduy itu? Ya, di mana Arab Baduy itu mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, amanna. Qalatil a'rabu amanna. Jadi Arab Baduy itu datang kepada Rasulullah dan di hadapan Rasulullah dia mengatakan, kami ini sudah menjadi orang yang beriman. Kami ini sudah menjadi mukmin. Maka apa kata Allah kepada Rasulullah untuk dikatakan kepada Arab Baduy itu? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Benar gak? Ya Muhammad katakan kepada mereka, jangan katakan kalian sudah menjadi mukmin, sudah beriman, tapi katakan kami baru aslamna, kami baru berserah diri. Kami baru berserah, tapi kami belum menjadi mukmin. Inilah yang menjadi kesimpulan para ulama, Pak. Tidak semua muslim itu mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Kalau kita mau tinggi, Pak, pastikan jadi mukmin. Coba Cung, siapa ini yang sekolahnya sudah kelas 6? Adik kelas berapa, Dek? Oh, baru kelas 3. Nah, kelas 6? Kelas 6? Bukan. Atau yang sudah bapak-bapak juga boleh ya? Bapak-bapak ilmunya sudah banyak, apalagi kajian tiap hari ya. Apa kira-kira ya syarat untuk menjadi mukmin, Pak? Nah, ini penting kan? Takwa. Apa, Pak? Kan biasanya kalau kita sholat, kalau mau sholat kita itu menjadi sempurna, kan biasanya dijelaskan oleh para ustadz kan? Ciri-ciri sholat sempurna yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jawaban simpelnya apa? Sholat yang memenuhi rukun sholat. Benar gak? Ya, memenuhi syarat sebelum rukun. Ya, memenuhi syarat dan kemudian memenuhi rukun. Ada 13 ya. Satu saja tertinggal. Kira-kira sholatnya sah atau batal? Sujud syahwi, Ustaz. Benar gak? Boleh gak? Ninggal rukun sholat sujud syahwi. Boleh gak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena rukun itu tidak boleh digantikan dengan yang lain. Dia harus disempurnakan dengan zatnya. Kalau misalnya seseorang di rakaat yang keempat ruku atau sujud cuma 1 kali. Padahal dalam 1 rakaat rukun sholat itu kan 2 kali sujud. Dia sujud 1 kali saja. Dan kemudian
dia assalamualaikum, assalamualaikum, baru ingat dia. Ya, rakaat yang keempat sujudnya 1 kali. Apakah sholatnya harus kemudian nambah 1 rakaat atau kemudian cukup sujud syahwi saja? Harus nambah 1 rakaat baru kemudian sujud syahwi. Baru kemudian sujud syahwi. Karena apa? Karena rukun itu tidak cukup ditutup dengan sujud syahwi. Tapi apa? Dia harus digantikan. Baru kemudian apa? Sholatnya menjadi sah. Nah, untuk menjadi orang mukmin, untuk menjadi orang yang beriman, tentunya juga ada rukun-rukunnya. Pak ya? Apa rukun menjadi mukmin, Pak? Pertanyaannya jadi gampang kan? Tadi susah, sekarang gampang, Pak ya? Apa rukun menjadi seorang mukmin, atau bahasa lainnya yang ditanya oleh malaikat Jibril ketika itu, fa akhbirni anil iman, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada berapa, Pak? Ada 6 rukun iman. Maka untuk menjadi mukmin sejati gampang saja, Pak. Gampang. Gampang sekali. Coba cek 6 rukun iman ini. Sudah sempurna belum pada kita? Gampang sekali kan, Pak ya? Makanya dulu malaikat Jibril nanya beda-beda, Pak. Yang pertama nanya, fa akhbirni anil Islam. Baru kemudian kata Rasulullah, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5 rukun Islam. Dan kemudian malaikat Jibril menanyakan lagi, fa akhbirni anil iman. Menunjukkan apa? Ada perbedaan Islam dan iman. Islam muslim, iman mukmin. Jadi pastikan 6 rukun ini sempurna, Pak. Kita jadi mukmin. Iman kepada Allah. Sudah lulus apa belum, Pak? Sudah, insya Allah. Iman kepada malaikat. Lulus enggak? Insya Allah lulus, Pak ya. Enggak ada kan yang meyakini di masjid ini malaikat Jibril pernah salah ngirim wahyu? Ada enggak, Pak? Kalau orang lain ada kan? Ya kan? Kan ada orang yang mengatakan malaikat Jibril pernah salah ngirim wahyu katanya. Harusnya ngirimnya ke Ali bin Abi Thalib, tapi nyasar jadi ke Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah mensifati yang namanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Apa yang diperintahkan dia jalankan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Tiba-tiba ada orang yang meragukan ketaatan malaikat. Tidak sempurna imannya. Iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Gimana, Pak? Coba cek di dalam diri kita, Pak. Mumpung Ramadan. Ada enggak 1 ayat yang Bapak masih ragu, Pak? 1 ayat saja. Ada, Pak? Tidak, benar. Kita cek ya, kita cek. Misalnya dalam perintah puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, Pak? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya atas kalian puasa. Semua kita hari ini mau enggak puasa, Pak? Mau puasa? Kenapa kita mau puasa? Karena kata Allah diwajibkan, kutiba. Yang arti kutiba itu apa, Pak? Diwajibkan itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sekarang saya pun mau nanya, di surat yang sama mundur 5 ayat saja, Pak. Apa kata Allah? Ya, berarti kalau 183 kurang 5 berapa itu? 178. Apa bunyinya, Pak? Mana nih yang hafal Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama enggak redaksinya?
Cuma diganti objeknya saja kan. Yang satu siam, yang satu kisos. Bagaimana sikap kita hari ini terhadap kisos, Pak? Ya. Kalau di masjid yang lain, kata mereka itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu tidak relevan. Gak cocok diterapkan di zaman ini, kata mereka. Tapi saya yakin di masjid ini tidak. Ya tidak. Ya Pak ya. Karena kalau Bapak yang ada di sini seperti yang di sono juga, berarti rukun iman kepada kitab cacat. Dan orang yang beriman sebagian dari kitab dan kemudian mengingkari sebagian dari kitab itu sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru. Ya. Itu umat terdahulu yang diturunkan kepadanya kitab. Siapa misalnya, Pak? Bani Israel dikirim oleh Allah kepadanya siapa, Pak? Nabi Musa. Dikirim Nabi Daud. Dikirim Nabi Isa. Dikirim Rasul, kan dikirim oleh Allah tuh. Dan bersama Rasul itu diturunkan kitab. Kan Pak ya? Nabi Daud diturunkan bersamanya apa? Zabur. Nabi Musa diturunkan bersamanya Taurat. Nabi Isa diturunkan bersamanya Injil. Semua kitab yang kita sebutkan itu kitab samawi namanya. Kitab yang diturunkan dari Allah Ta'ala sama seperti Al-Quran. Maka kata Allah, mereka itu dulu, Pak. Mereka itu dulu. Sebenarnya Allah itu ingin biar kita yang hidup di akhir zaman ini tidak seperti mereka gitu. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu kan. Apa kata Allah? Allah katakan kepada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab wa takfuruna bi ba'd, dan kalian ingkari sebagian yang lainnya. Jadi orang terdahulu begitu, Pak. Dia imani sebagian, dia ingkari sebagian yang lainnya. Sama seperti kita hari ini. Kisos kita katakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi siam kita kemudian menerimanya. Na'udzubillah, sama seperti mereka. Karena kalau sama seperti mereka, apa kata Allah ancamannya? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidaklah balasan kepada mereka itu kecuali hina di kehidupan dunia, dan nanti hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Jadi sudah tahu kan kenapa kita hina hari ini? Kenapa kita hina hari ini? Sudah tahu kan, Pak? Karena kita hari ini tidak menerima, tidak beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah secara total. Dan itu sudah Allah katakan khizyun. Khizyun. Apa arti khizyun? Hina. Khizyun fil hayatid dunya. Hina di kehidupan dunia. Tapi kalau hina di dunia sebenarnya gampang, Pak. Sangguplah kita cuma 10 tahun, 20 tahun. Taruhlah paling kuat 100 tahun. Ya, yang enggak sanggup kita apa, Pak? Wa yuradduna ila asyaddil azab. Nanti hari kiamat dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, singkat saja. Kalau mau kita menjadi mukmin sejati, pastikan rukun iman yang 6 itu tidak boleh ada yang cacat sedikit pun. Apalagi sampai seperti ibu-ibu tua itu kan. Ya, mengatakan yang namanya akhirat itu hayalan katanya gitu kan. Nah, itu musibah, Pak, musibah. Enggak percaya dia dengan hari akhirat. Ya, saya enggak tahu namanya ya. Bapak pasti tahu itu. Ya. Tapi banyak pengikutnya. Nah, ini musibah, Pak. Rukun iman, percaya iman kepada hari kiamat itu rukun iman yang kelima. Cacat rukun iman yang kelima, berarti cacat imannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kajian singkat ini memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama, bahwa kita ini adalah umat yang istimewa. Kita ini memiliki status yang luar biasa. Dan yang kedua, agar kita tetap menjadi istimewa, pastikan menjadi
mukmin sejati. Ya, insya Allah di waktu yang lain kita sebutkan 2 lagi insya Allah. Ya, bagaimana agar tetap menjadi tinggi dan istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya kita siap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, Pak ya. Ya, silahkan Pak jika ada. Alhamdulillah. Insyaallah tidak ada masalah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah yang hadir pada hari ini ya menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita keluar dari Ramadan nanti menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan harapan kita semua walaupun ini pertama kali berkumpul, kalaupun tidak bertemu lagi, mudah-mudahan kita semua berkumpul di syurganya Allah Ta'ala. Nakhtatim bidu'a kafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.